حين يقسمها تأتي على حسب النسيان في القسم يا ربي يا المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyatina wa yaqulna bil ma'rifin wa yufaduna fid din wa yasukuna kamala al-ikhlas wal yaqin ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi thayyibin at-tahirin khususan ila ruhi sayyidatina Khadijah al-Kubra wa Aisyah ar-Ridha wa Fatimah az-Zahra al-Batul summa ala arwahil arba'il khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa baqiyati sahabati wal qarabati ajma'in thumma ala arwahi abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa ila arwahil malaikatil muqarrabin wal qalbiyyin thumma ila arwahi abaina ummahatina وجداتنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا والمفسرين والمحدثين والفقهاء والمصنفين من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا إلى روح المصنف هذا الكتاب كتاب دقائق الأخبار في ذكر الجنة والنار العالم الفاضل والأستاذ الكامل الشيخ أحمد بن محمد يونس لانكا نفع الله تعالى بعلومه وأسكنه بأعلى جنته وإلى روح كيجي نور عالم بن هاجي نور سبحانه وتعالى بسالة بن هاجي جوسير ثم إلى روح هاجي يانا بنت هاجي محمد إلياس ثم إلى روح Haji Lafsir bin Hujan Sumela Roya Jas binti Miran Sumela Raja Menah binti Arim wa ila ruaya walina wa akhwatina wa amamina wa ammatina wa ila ruaya sana jarudi wa sumela ruaya haji sana binti Arim wa ila ruaya walina wa akhwatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa li auladina wa li dhurriyyatina wa li ashabina wa li ababina wa liman aqwana alaina ولمن أحسن وأحب إلينا ولمن أحسن إليه ولمن أوصانا بالدعاء إليه ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويهدي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يقبل من الجميع ويعفو عن الجميع ويصلح شأن الجميع في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوى سلفنا الصالح. Kita doakan karomah Ibnu Sadaja Ummu Hani, Sadaja Sakila, Ibu Hajah Maryam, Ibu Hajah Una, mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala sepeninggal suami-suami mereka dan juga sepeninggal anaknya Budi Una, insyaallah mudah-mudahan mereka diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah meninggalkan dunia ini. Insya Allah mudah-mudahan diberikan kebahagiaan, kedamaian oleh Allah di alam kuburnya, dijadikan kuburnya rawdah min riyadhil jannah dan diampunkan segala dosa mereka, diterima amal ibadah mereka, ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'un lillahi ta'ala lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana warhamna wa liwalidayna. Amin. Allahu rabbul alamin. Termasuk juga Al-Fatihah ini untuk almarhum baru saja tadi
dimakamkan Bang Basar bin Haji Udin. Mudah-mudahan Bang Basar tetangga. Dia nyanyi mentul. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan ketenangan dalam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan takunu li kulli usrin yusra wa li kulli hammin faraja wa li kulli da'in dawa wa li kulli saqamin shifa wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma asli lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa asli lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa asli lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munah wal rusul wa salahal jasad wal ruh wa taubatan nasuh. Ma'asyar ustadzat wal hadirat rahimakumullah. Ibu-ibu hadirat yang berbahagia, wabil khusus pimpinan Majelis Taklim Musallah Al-Khairiyah Karamah Ibu Ustadzah Aklimah bersama keluarga besar serta para pengurus, Ibu Tinah dan rekan-rekan pengurus yang lainnya, para sesepuh, para orang tua, para ibu haji, Ustadzah Yeyeh, Yuli, ibu-ibu yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillah sama-sama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya dan kepada para pengikutnya. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan ibu-ibu. Jadwal kita berubah ya Bu ya. Mestinya besok ya, hari Sabtu ya. Kemudian digeser karena barangkali besok ada acara, maka digeser hari ini. Kata ibu-ibu, kata saya, ini kok lowong sih hari Jumat Ustazah. Agak kedengar ibu-ibu ya. Maksudnya lowong ini, kenapa ini lowong gitu ya? Karena ada di sono. Pas giliran nyampur ibu-ibu banyak juga ternyata. Ya kalau bebencar kayaknya mana ini jamaahnya dikit amat. Pas dikumpulin banyak. Alhamdulillah. Ibu-ibu hadirat yang berbahagia, sebelum saya memulai pelajaran kita yang ada di dalam kitab Daqaiqul Akhbar, begini ibu-ibu ya Allah, kalau saya pikir-pikir, kalau saya
renungkan. Ini saya punya temen banyak banget ya, dari Bu Aji, dari Ustazah Haja Ummu Hani, Ustazah Haja Sakila, itu orang-orang Al-Wafa itu. Ustazah Haja Mariam, kemudian Bu Aji Una. Bu Aji Una itu bukan suaminya mah udah duluan. Anaknya yang sebagai tulang punggung pun meninggal. Terus Ustazah Nyai yang di sono. Nah sekarang ini banyak lagi pada diem di rumah memegang iddah. Kenapa ibu-ibu memegang iddah? Kalau Bu Haji Una nggak memegang iddah, karena yang meninggal adalah anaknya, bukan suaminya. Jadi para istri yang ditinggal meninggal oleh suaminya, mereka sedang ada di dalam rumah, sedang memegang masa iddahnya. Kalau saya iniin ibu ya, ini semua ibu-ibu Al-Wafa dekat dengan saya, apalagi kayak Bu Sakilah tuh Bu. Itu terasa banget Ustadz Sarminnya almarhum almarhumlah. Ketika maulid kemarin, bapak-bapak itu berasa banget saya. Biasanya tuh apa seminggu, apa beberapa hari mau maulid, itu mau darmandir ke rumah. Nemenin bapak, ngapain aja, ngobrol aja. Nggak ngapa-ngapain, ngobrol aja. Kemarin mah Bu enggak ada yang datang. Oh ternyata barangkali yang ngagubrak-gubrak nih Ustadz Sarmin. Ya Allah. Waktu masih ada Ustadz Sarmin nggak berasa tuh Bu, nggak berasa betapa beliau itu yang membuat rame. Pas giliran udah nggak ada baru berasa ibu-ibu, ternyata para ustadz itu ke rumah itu jadi harus digubrak-gubrak. Ayo kita kumpul yuk, ayo kita kumpul. Mungkin begitu. Ya, cuman saya memang nggak nanyain. Mondar mandir mulu kata saya gitu. Nggak nanyain, cuman gini. Ya Allah, bapak-bapak kumpul mulu gitu ya. Nanti pulang malam gitu. Pas kemarin mah ya Allah mau maulid sepi banget. Pas sepi banget. Jadi ibu-ibu ternyata kalau sesuatu itu masih ada nggak berasa ya Bu ya. Nggak berasa kalau kita itu kehilangan. Pas giliran udah kehilangan, ya Allah baru udah berasa. Pas giliran pas malam maulidnya ibu-ibu. Jadi bapak-bapak itu ikut bantuin bebenahnya itu udah. Pas giliran mau maulid habis maghrib, mereka udah baru pada datang apa habis maghrib ya. Terus ibu-ibu biasanya nih Bu, bapak-bapak tuh para ustadz mondar-mandir aja tuh Bu. Karena memang Ustadz Sarminnya berani banget tuh masuk ke dalam dapur, mondar-mandir ustazah gitu ya. Kemarin mah ibu-ibu nggak ada yang mondar-mandir ke dalam, sepi-sepi aja gitu ya. Ya udah kebutuhan apa yang harus diambil sudah. Lah itu udah dijejerin itu ibu, parcel buat guru, buat Ustadz Makmur, sampai pulang. Agak yang ngambil itu di situ aja. Astagfirullahaladzim, Pak ini kok kenapa ditinggal? Kalau bapak memang nggak pernah ngurusin dalam, yang ngurusin dalam Ustadz Sarmin gitu, Ustadz Sarmin. Nah nanti dia kodein gitu sama ustadz yang lain, tek gitu. Kalau dulu gurunya banyak, kemarin guru cuma satu juga gak urusan. Ya Allah ibu-ibu. Kata saya ini gimana? Udah bodo amat kata bapak gitu ya. Mau nganterin siapa yang mau nganterin pula gitu ya. Ya udah itu parcel nasi ditinggal. Sama Ustadz Makmur udah pulang aja gitu. Terus emang yang lain kan pasti nganterin ya. Yang lain pasti nganterin. Enggak bergeming itu Bu. Enggak bilang begini, kok ini enggak ada parcelnya. Enggak tahu juga deh. Mereka ngomong kayak begitu apa enggak. Yang jelas Ustadz Makmur pulang ya sudah. Nggak bawa apa-apa. Tuh kayak begitu ibu-ibu ya Allah. Tadinya yang suka ini Ustazah, mana nih berkatnya buat guru nih, mana parcelnya taruh aja di sini gitu. Ini nih yang buat Ustaz ini, yang buat kiai ini, buat ini gitu. Kemarin mah emang kita nggak nyediain dus tuh semalam buat guru-guru. Udah pokoknya namanya juga sederhana gitu ya. Benar-benar sederhana ya sederhana banget. Jadi ya Allah, ibu-ibu hadirat yang berbahagia, itulah
artinya kehilangan ya Bu ya. Artinya kehilangan. Ya memang mungkin ustadz-ustadznya juga pada saat itu belum terbangun gitu ya. Belum terbangun rasanya gitu. Kayak masih hampa gitu Bu. Kayak masih hampa, kehilangan dedengkotnya istilahnya ya Bu ya. Kalau iya ibu-ibu, jadi ya Allah, ibu-ibu hadirat yang berbahagia, hari ini barangkali saya walaupun nanti buka kitab, ibu-ibu barangkali cuma sedikit, saya pengen menjelaskan tentang kenapa sih ini para istri harus memegang masa iddahnya. Apa jadi beban banget sih sama ibu-ibu gitu ya, kok nggak kayak laki-laki? Itu ada Bu. Jadi saya sekarang ini di beberapa majelis salim, 2 majelis salim menerangin ini nih, menerangin masa iddah, Bu. Menerangin masa iddah, kemudian ada yang nyeletuk juga. Ustazah, kenapa sih kita nih perempuan dibikin kayak bebannya banyak amat sih gitu. Saya tanya gini, maksudnya apa beban? Iya, harus beginilah, harus begini. Maksudnya harus menjaga iddah gitu ya. Akhirnya ibu yang tadi yang saya jelasin, ibu-ibu di majelis salim itu ada ya dia nenek-nenek juga tapi berani gitu ya. Kenapa emang kita harus melihara masa iddah? Kata dia, kita punya lubang. Kita punya lubang, kata dia gitu. Dia nggak boleh disembarangin. Kalau orang laki-laki nggak punya lubang. Saya sautin, ya jangan sembarangan mak, kata saya gitu. Kedengeran nggak di keluar? Nah, enggak. Jangan sembarangan mak. Orang laki juga punya lubang. Cuma lubangnya kecil, kata saya gitu. Kalau kita lubangnya gede gitu ya. Bukan masalah lubangnya, ibu-ibu, kita punya rahim. Kita punya rahim, ibu-ibu. Ya, ibu dulu waktu saya belum mengerti mengenai kesehatan, sekarang juga belum mengerti. Ya, sebelum saya mengerti masalah kesehatan berkaitan dengan rahim, kirain saya kenapa perempuan itu harus melihara masa iddahnya karena dia punya rahim. Rahim itu adalah tempat tumbuhnya, berkembangnya janin di dalam perutnya. Nah ibu, kalau ibu tahu nggak masa iddah itu apa? Iddah itu apa Bu? Iddah itu adalah jumlah bilangan. Jumlah bilangan di mana perempuan yang bercerai tidak boleh nikah. Jumlah bilangan di mana perempuan yang bercerai tidak boleh nikah. Kapan masa iddahnya? Jumlahnya seberapa banyak perempuan itu dia tidak boleh nikah ketika setelah diceraikan oleh suaminya. Pertama, begini ibu-ibu, perempuan itu kan diceraikan ada 2 macam, diceraikan hidup, diceraikan karena mati. Berarti kan ibu-ibu Sadaja Sakila, Sadaja Maryam, Sadaja Ummu Hani, ketika suaminya meninggal, maka saat itu dia sudah memegang masa iddah. Gitu, ya. Berapa hari orang perempuan diceraikan iddahnya ketika diceraikan hidup? Ibu ngerti nggak diceraikan hidup? Ngerti ya, diceraikan gitu, diceraikan. Ibu-ibu kalau orang meninggal dicerai nggak? Cerai kan? Cerai itu apa sih Bu? Pisah. Cerai itu kan adalah pisah, ya Bu ya. Cuman memang kita nggak kaprah Bu, nggak kaprah kalau suami meninggal dia sudah bercerai, ya. Padahal sudah berpisah maksudnya ya. Ya. Jadi gini Bu, di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang nggak percaya nih Bu, adanya di dalam Al-Quran. Wallahi ya'isna minal mahidhi min nisaikum inirtabtum fa iddatuhunna salasata ashhur. Wallahi lam yahidhan wa ulatil ahmal ajalahunna ayyadhna hamlahunna. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Kan tadi saya bilang, perempuan
yang bercerai ada dua macam. Ada yang bercerai hidup, ada yang bercerai mati. Perempuan ada dua yang bercerai. Pertama, yang dia masih haid. Yang kedua, dia udah menopause. Menopause apa menopause? Menopause, ya, yang menopause atau yang nggak pernah haid. Ada nggak perempuan yang nggak pernah haid? Hah? Oh, berarti ibu-ibu ketika saya bertanya di majelis taklim ini saya nanya, ibu-ibu ada nggak perempuan yang selama hidupnya nggak haid? Ada. Kemudian saya nanya lagi di majelis taklim ini, ibu-ibu ada nggak perempuan yang selama hidupnya nggak haid? Dijawab juga ada. Ini yang ketiga kalinya saya nanya, bilangnya ibu ada juga. Ada. Di TK juga pernah di Al-Wafa itu ada ibu-ibu nggak pernah haid tapi punya anak. Dia nggak pernah haid, pas giliran sekali dia apa dia haid dulu, kemudian dia hamil, atau dia nggak haid, kemudian dia hamil, dia nifas sebentar, sudah habis aja. Nifasnya cuma sebentar, cuma gitu, udah. Dan di dalam dunia ini kan Sayyidatuna Fatimah yang nggak haid. Ya. Nah ibu-ibu, bagaimana ini bu perempuan yang udah nggak haid? Ada yang ngomong begini bu, Ustazah, ada yang curhat sama saya, Ustazah, perempuan kalau udah nggak haid itu nggak ada iddahnya. Kata saya ada iddahnya. Kalau yang namanya Al-Quran yang berbicara, pasti ulama ini ittifaq. Ittifaq itu sepakat menentukan hukum seperti itu. Kalau nggak ada di dalam Al-Quran, bisa jadi ikhtilaf. Kalau ikhtilaf, ada yang berpendapat ada yang berpendapat enggak. Kalau dalam Al-Quran ini jelas-jelasan. Jadi perempuan yang sudah berhenti dari haid, dia harus menunggu masa iddahnya 3 bulan. Jadi kalau ada yang dicerai, dia dalam keadaan sudah tidak haid, maka iddahnya 3 bulan. Kemudian kalau yang sedang hamil dicerai, maka iddahnya lama sampai ketika dia sudah melahirkan, baru bercerai, baru habis masa iddahnya. Makanya ibu-ibu hadirat yang berbahagia, perempuan yang sedang hamil tidak boleh dicerai. Seorang istri tidak boleh dicerai oleh suaminya dalam keadaan hamil. Kalau meninggal terpaksa harus bercerai, ya kan? Kalau dalam keadaan hidup suami, dia bisa memilih antara dijaga pernikahannya atau antara dipisah. Maka dalam keadaan si istri hamil nggak boleh dicerai. Kenapa ibu-ibu? Masa iddah itu buat perempuan sangat-sangat menyiksa. Menyiksa ibu-ibu. Dia nggak bebas. Dia bertemu orang laki nggak boleh. Iya, dia nggak boleh pakai baju yang seronok. Dia nggak boleh itu yang namanya ada yang melamar, nggak boleh. Kalau misalnya dia masih pengen menikah, kemudian ada laki-laki yang mau sama dia, nggak boleh nerima. Ya, jadi kalau perempuan yang sudah berhenti haidnya, udah menopause atau tidak pernah haid, maka iddahnya 3 bulan. Sedangkan kalau yang masih haid, di dalam hadis dibilang salah sata quru, 3 kali haid, 3 kali suci, 3 kali suci. Makanya ibu-ibu, ketika si istri habis haid terus suci, ketika sucinya itu suami nggak boleh menyetubuhi istrinya.
Kalau dia punya niatan mau menceraikan istrinya. Bu, laki-laki nggak mungkin mendadak-dadak menceraikan istrinya. Pasti dia akan berpikir panjang untuk menceraikan istrinya. Makanya hak tolak adanya di suami, bukan di istri. Kenapa? Kalau istri emosinya meledak-ledak, ya meledak-ledak. Tapi kalau laki-laki enggak. Akalnya 99%, emosinya, perasaannya 100%. Makanya hak tolak itu ada di tangan suami. Suami nggak akan begitu aja mengeluarkan kata cerai sebelum berpikir panjang. Setelah udah berpikir panjang, ya Allah nih bini diomelin udah, dipisah panjang udah, dipukulin udah, tapi masih aja bader. Gue ceraiin juga nih, jatuh nggak? Belum. Baru ngomong dalam hati, bicara sendiri-dirian, belum ngucap. Pas nanti giliran udah, saya ceraiin kamu, baru gitu. Jadi kalau masuk, emang ibu mau diceraiin? Makanya ibu jangan suka sembarangan ceraiin gitu. Kenapa ibu-ibu takut ketika kita emosi minta cerai, suami kita juga lagi emosi, akhirnya ya udah saya ceraiin kamu, habis tolak. Tapi kalau begini, emang ibu mau cerai? Itu belum. Karena bentuknya pertanyaan, emang ibu mau cerai sama abah, sama ayah? Hah? Mau gitu. Misalnya, selama belum ada kata-kata saya ceraikan, enggak. Dalam bertanya. Nah, itu baru pertanyaan, ya. Jadi ibu-ibu orang laki seperti itu. Nah, makanya ibu-ibu ketika dia sudah suci, maka sebelum dia menceraikan istrinya, dia tidak boleh menggauli istrinya. Kenapa? Khawatir nanti pas giliran diceraiin, pas giliran disutubuhin, kemudian ceraiin, hamil tiba-tiba. Ya, hamil tiba-tiba. Akhirnya ibu-ibu panjang nggak? Kasihan nggak? Kasihan. Demikian pula ibu-ibu perempuan yang haid. Dalam keadaan istri haid, suami nggak boleh menceraikan istrinya. Kenapa ibu-ibu? Karena akan memperlambat juga. Ini misalnya ibu-ibu biasanya 7 hari. Ya, secara umum 7 hari. 7 hari haidnya. Kemudian di 3 hari dia diceraikan. Kan itu kalau cuma 7 hari, berarti dia harus tambah 4 hari kan? 4 hari itu subhanallah ibu-ibu, masya Allah, berat buat perempuan menambah masa iddahnya. Apalagi kalau sampai ngulur 8 hari, ngulur. Iya, ibu bisa jadi kan orang yang dalam keadaan depresi, haidnya nggak berhenti tuh, Bu. Stres. Dalam keadaan stres, bukan lagi haidnya cuma 7 hari, tapi bisa 8 hari, bisa 9 hari sampai 15 hari. Kalau 15 hari masih aja keluar haid, udah habis. Karena memang maksimal haidnya perempuan adalah 15 hari. Jadi habis deh tuh. Baru deh dihitung tuh, Bu. Seret gitu. 1, ketemu suci lagi 2, ketemu lagi suci 3. Panjang nggak, Bu? Panjang. Terus kalau perempuan yang ditinggal meninggal, tadi ibu-ibu saya tanya lagi sekarang. Kalau yang enggak haid berapa bulan? 3 bulan. Kalau yang haid 3 kali suci, putaran 3 kali suci. Sekarang perempuan yang berikutnya ditinggal meninggal. Berapa bulan? Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Dan perempuan-perempuan yang ditinggal meninggal oleh suaminya, dia menahan diri
selama 4 bulan 10 hari. Lebih panjang. Sebulan 40 hari. 4 bulan 10 hari. Lebih lama daripada yang cerai hidup. 4 bulan 10 hari, bukan 40 hari, bukan 100 hari. Saya mama jaga idahnya 40 hari. 40 hari aja. Saya mah jaga idahnya 100 hari aja. Itu bukan jumlah idah yang ditentukan di dalam agama. Ya, yang ditentukan idahnya dalam agama adalah 4 bulan 10 hari buat yang meninggal. Sekarang kita lihat madorotnya daripada orang yang meninggalkan masa iddah. Saya bilang tadi di awal, saya pertimbangkan nanti kalau sebelum 3 bulan ini, sebelum 3 kali suci, sebelum 4 bulan 10 hari, ternyata dia hamil dari suami yang berikutnya, maka itu anak siapa? Anak siapa? Anak suami yang Lah, orang udah dicampurin lagi. Anak orang, nggak ada. Iya, jadi anak ibu. Karena sudah bercampur itu, Bu. Sudah bercampur sperma suami yang lama dengan sperma suami yang sekarang. Ada juga boleh kalau yang kan gini ya, maaf. Misalnya ada orang perempuan yang disetubuhi duluan sebelum nikah, dia boleh nikah dalam keadaan hamil, tapi nggak boleh disetubuhin dulu sampai melahirkan. Nggak boleh, karena itu anak haram. Iya, itu dia anak ibu, bukan anak bapak. Makanya ibu-ibu benar, kalau negara, kalau kita mau bikin paspor, mau bikin surat-surat penting, itu yang ditulis bukan bukan binti atau bin bapak, tapi bin ibu. Kenapa? Kita ini anaknya ibu, bukan anaknya bapak. Itu. jadinya binti. Bukan, kita binti ibu. Iya. Ya. Bisa jadi ibu bukan binti bapaknya. Karena apa? Karena masuk sperma orang laki yang lain. Yang jelas-jelas adalah binti ibu. Biar kita yang ngandung. Karena ibu kita yang ngandungin kita. Iya. Tapi sperma itu belum tentu itu murni sperma bapak kita sendiri. Bisa jadi ya kita mah insya Allah nggak ada campur itu. Ternyata ibu-ibu bukan sekedar itu. Ibu-ibu tahu di rumah sakit kalau kita mau berobat cap jempol nggak? Nanti masuk nggak ke komputer? Cap jempol kita masuk. Seperti itu ibu-ibu, rahim kita adalah dikumpulkan seperti komputer. Ketika masuk itu sperma, siapapun ke dalam rahim kita nyetak di situ. Sperma itu menjadi kayak cap jempol. Bukan cap jempol, maksudnya Misal. Saya misalkan ibu cap jempol, masuklah ke dalam komputer, tercetak di sini sperma orang laki-laki yang masuk selain daripada suami. Disitulah nanti si istri akan ketahuan dia selingkuh atau tidaknya. Kenapa? Ini ibu-ibu menurut kesehatan ditemukan oleh ahli ilmiah bahwa dia berpengalaman melalui istrinya. Jadi istrinya itu kirain jujur, spermanya di dalam rahim cuma sperma dia doang. Ternyata setelah diperiksa ada sperma orang laki yang lain. Kenapa? Karena tercetak di dalam rahim itu sperma. Nah ini ibu-ibu kenapa 4 bulan 10 hari, kenapa 3 bulan, kenapa 3 bulan 10 hari dianggap, ini yang ngomong siapa Bu? Allah. Allah kan pencipta. Yang menciptakan rahim kita siapa? Iya.
Jadi yang mengetahui akan bersihnya itu rahim setelah 3 bulan. Setelah 3 bulan 10 hari. Setelah 3 kali suci. Setelah 4 bulan 10 hari. Kenapa kok orang yang meninggal 4 bulan 10 hari? Bukan 3 kali suci, bukan 3 bulan. Karena ibu-ibu beda antara orang yang bercerai hidup dengan bercerai mati. Kalau bercerai hidup, ibu-ibu dia dandan bu, ganjen ibu-ibu, hura-hura bu, keluar sembarangan, tidak berpengaruh. Tapi kalau orang yang ditinggal meninggal, coba liatin istri-istri yang lagi iddah, mereka berduka, dukanya lama banget. Itu kalau dulu bu, iddahnya setahun di dalam rumah. Jadi kalau orang meninggal itu bukan cuma ada iddah, tapi ada hidad. Apa itu hidad? Duka cita. Semakin dia mengalami rasa duka, rasa sedih, semakin lama bersihnya itu rahim. Ibaratnya tuh rahim kan kita ini, rahim kita basah bu, ya, nanti kering tuh. Makanya ibu-ibu yang nggak pernah dipakai kering. Kering, ya. Tapi pas giliran nanti dimasukin lagi basah lagi. bukan tahu aja, iya, Al-Quran yang menjelaskan, ditopang dengan kesehatan. Ternyata ibu-ibu bahaya kalau belum sampai 4 bulan 10 hari dia masih kayak begitu ya, dimasukin oleh sperma lain, maka sperma itu jadi virus, jadi bakteri. Jadi Allah tuh subhanallah bu, ibu coba perempuan makanya muncullah. Tapi ibu jangan juga kalau di kalangan kita ngatain dia AIDS, dia ini gitu punya penyakit rahim karena jorok kayak begitu, bukan ya. Jadi kenapa ada penyakit AIDS, spilis segala macam itu karena jorok. Jadi itu sperma masuk ke dalam rahim perempuan bukan jadi bagus, malah jadi jelek. Ibu-ibu, menurut kesehatan, semakin ibu dipakai semakin sehat. Ibu paham nggak? Paham, Pak Ibu bengong sih. Semakin dipakai semakin sehat. Bapak-bapak semakin dia rajin, prostatnya hilang. Kenapa ada penyakit prostat? Karena itu dia. Iya. Ibu-ibu kenapa orang-orang sekarang itu cepet sakitnya, termasuk saya. Orang dulu sehat-sehat. Kenapa ibu-ibu? Karena lahirnya sering. Iya, jadi sirkulasi darah yang ada di dalam tubuh itu bagus. Iya, terus bertukar. Kalau anak sekarang ibu-ibu cepet rapuh tulangnya. Kenapa? Karena anaknya dikit. Awet muda. Iya. Ya. Ya pokoknya ngerajin aja Kak Lima. Rajin ngapain? Ya, jadi ibu-ibu subhanallah, Allah bikin orang laki yang suka mainin perempuan itu akan yang mainin nih Bu. Lain dengan orang laki yang kawinnya banyak, nikahnya banyak. Ibu, orang laki-laki boleh nikah berapa? 4. Fankihu min nisa'i fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Nikahilah orang perempuan yang kalian ingini
2, 3, 4. Jangan ya Bu ya, suami kita mah ya. Ya mampu nggak mampu. Nah itu kan nanti di ujungnya. Wah ini gitu kan Pak Wahidatan gitu ya. Tapi kan yang awalnya itu Pankiu mau tobalaku minan nisa masna wa sulasa wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan gitu kan. Ya ibu-ibu. Nah, ibu ini ada orang laki mainin perempuan 4 orang. Ada orang laki yang menikahi perempuan 4 orang. Beda enggak kesehatannya? Beda. Kenapa? Karena ini yang syar'i, yang dibolehkan oleh Allah, maka dipelihara spermanya menjadi sperma yang baik buat perempuan-perempuan yang dinikahi, buat perempuan yang dinikahi, ya dia bersetubuh ke ini, tapi didasari oleh nikah itu disuruh sama Allah, makanya dipelihara. Tapi kalau yang ini dia gauli dia sama-sama perempuan 4, tapi dia akan berefek negatif. Si laki-laki akan punya penyakit, si perempuan yang digilir itu akan mempunyai penyakit. Karena bukan istrinya, tapi simpanannya. Ya. Hah? Nah, ibu-ibu, bentar lagi ya, sabar ya. Gak apa-apa ya. Hidad itu duka cita. Kan gini, wala taqrabuz zina. Jangan kamu dekati zina. Bukan bilang wala tazinu. Enggak dibilang jangan kalian berzina, tapi jangan dekati zina. Jangan dekati zina itu apa? Pacaran. Ibu-ibu, orang laki itu beda, Bu. Menghadapi perempuan yang punya suami dengan perempuan yang enggak punya suami. Dia lebih berani kepada perempuan yang enggak punya suami. Kenapa? Karena enggak ada yang jagain lagi. Iya. Nanti begini ibu-ibu. Kalau dia di dalam rumah, orang laki itu takut. Ya Allah, gimana dia mau ngelamar, gimana dia mau godain orang dia ada di dalam rumah. Tapi kalau dia keluar sembarangan main, ya ini perempuan gampangan. Ya, udah deh diikutin deh sama orang laki. Nanti ketemu di tengah jalan. Neng mampir yuk kita beli martabak sebentar. Iya, walaupun marah ibu-ibu tetap aja terus diikutin. Karena hawanya apa Bu? Hawanya orang laki itu ama perempuan yang nggak punya suami, apalagi nggak punya suaminya baru. Ya, itu cakep Bu. Allah bikin perempuan yang meninggal oleh suami itu cakep. Saya baru ngelihat kemarin tuh. Wajah Sakilah cakep banget, Bu. Iya. Ya, cakep banget. Di dalam rumah. Di dalam rumah cakep banget, Bu. Coba kalau dia keluar. Iya. Jadi ibu-ibu Islam itu, jadi jangan sinis kita. Jangan sinis. Apaan sih gitu kan? Oh ya Allah itu pengen memelihara. Allah tuh pengen memelihara harkat martabat kita gitu, Bu. Tapi kalau memang kita terpaksa harus keluar karena nggak ada yang membiayai kita, anak kita masih pada kecil, itu namanya darurat. Terus gimana Ustazah? Saya kan suaminya PNS, harus ngurusin taspen lah, segala macam. Nggak apa-apa keluar. Gitu, keluar dalam batasan-batasan yang wajar, nggak boleh yang sembarangan. Ya sekarang kan modelnya model masker, nah itu kesempatan baik buat kita pakai masker, ya. Jadi ibu-ibu, kenapa saya ngomong kayak begini sekarang? Karena sekarang ini lagi banyak yang meninggal, orang laki, banyak banget ya Bu orang laki meninggal ya. Jadi saya ngeri juga Bu.
Ya Allah, mana yang dekat-dekat dengan sekitar saya gitu ya. Ya, ya Allah, yang sekitar saya pada meninggal. Ya Allah, kalau saya ditinggal meninggal kayaknya ya Allah celeng amat ini. Kita tahu itu udah Hah? lagi nggak pada sakit, maksudnya Ibu-ibu ngomongin meninggal. kamu udah sakit. Meninggal, masalah meninggal. Gini Bu, mautul fujaah lil mukmin rohah. Meninggalnya orang mukmin secara mendadak itu adalah rohah, istirahat. Jadi berbahagia malah. Istirahat buat siapa? Istirahat buat yang meninggal. Dia nggak perlu sakit berlama-lama. Ya, dia nggak perlu sakit berlama-lama. Yang ngurusin nggak perlu lama-lama. Duka cita juga nanti hilang dengan sendirinya. Coba sampai puluhan tahun, sampai tahunan terbujur di pembaringan masih ada nyawanya. Akhirnya buat apa? Buat istri dan buat anak-anaknya. Tapi itu adalah anugerah dari Allah, karunia dari Allah. Ya, mautul fujaah lil mukmin rohah. Jadi itu biasanya kalau yang kayak gitu kata orang Sunda kan hilang mendadak meninggal. Itu sakit banget. Sakit banget. Saya ditinggal sama suami itu karena kan udah aduh susah deh mau bilang ini, sampaikan saya itu berdoa begini, ya Allah, Pak ambil aja. Ambil aja kalau sakitnya daripada istri. Nah, saya cerita maaf ya jadi dijadiin. Pernah nggak dengar bahwa orang belum meninggal tapi sudah copot lidahnya? Jangan kan selesai satu angkat yang saya sampai ambil itu tuh bawa itu lidah ke harapan bunda, terus saya suami iya lidah masih hidup lidahnya copot. iya habis dioperasi ya, terus minumnya itu dari sini selama 4 bulan sebelum meninggalnya di sini borok. Ini bertanya boleh. Iya borok ngerti. Agak susah ya mau lebih itu terjadi dengan saya. Luar biasa. Itu kalau orang lagi mau datang ke rumah itu baunya persis kayak bau di kamar jati. Yang bau conge, bau. Aduh. Ibu sabar banget ya. Saya udah sampai begitu. Jadi saya tuh ya Allah, ambil aja. Kalau misalnya dia buta, saya terima. Kalau dia patah tangannya, oke saya terima. Putus saya terima. Tapi kalau lidah, kan orang nggak bisa makan. Mau bagaimana? Nggak bisa makan, nggak bisa ngomong ya, nggak bisa apa-apa. Tapi tetap rebah terus. Berapa lama? Itu kan di 3 tahun itu kan sakit ini apa parah itu maksud. Kalau lagi sakitnya itu dia melintir terus saya bilang apain aku nggak usah kamu tidur aja. Belum melintir sendiri yang ada terakhirnya itu 8 bulan parahnya itu yang namanya saya pernah ke rumah sakit yang mahal itu pakai karpetnya juga ini lah gimana tuh saya pokoknya udah banyak banget dulu udah saya susah bilangnya karena itu tahun 95 kan jarang masih rumah sakit jadi saya tuh kayaknya memang luar biasa banget penderitaan cuman memang si itu tuh ditanggung dari perusahaan. Jadi yang terbantunya kita nggak mikirin biaya ya. Ya Allah, segitu dibantu sama pengobatan perusahaan ya. Kalau sampai nggak dibantu perusahaan. Sekali CT scan itu ya di daerah mana gitu itu 700.000 uang 700.000 zaman dulu dengan harga emas 20 gram 20.000 apa 15
15 gram. Satu gram 15.000 saja. Hah? 700.000 harga untuk emas yang 10 ribuan ya. Oh. Besar banget. Iyalah. Karena kan udah tahun 2024 itu tahun 95 ya. Iyalah. Itu dibantu sama perusahaan di CT scan ya. Terus yang apa-apanya tuh semua dibebani sama itu perusahaan. Luar biasa. Makanya saya doain ya Allah ambil kasihan ya. Iya. Kasihannya tuh kalau udah begini bocor. Ya Allah. Cuman kitanya juga yang rawatin kan ya. Ya Allah. Jijiknya apanya gitu. Ya Allah, udah enggak jijik lagi deh kali ya. Jadi gini, kan dia bawa ke kamar mandi, masih bangun, terus begini. Ya. Dia ngobrol. Ya Allah. Itu nanti kayak udahannya tuh saya diemin kan, udahannya diganti bajunya segala macam. Udah gitu, diemin kayak ini, kayak nggak diplek apa sih? Si darah itu jadi nggak diplek apa sih? Oh, darah ngebeku. Ngebungkel. Jadi tadinya cair jadinya Kamar mandi itu aduh ya Allah. Oh, darah kalau kayak cincau. cincau ya ngebungkel. Darah yang cair bisa beku ya? Saya pernah begitu, maksudnya, kok saya dikasih kayak gitu ya? Iya kan saya bilang kan meninggal mendadak itu memang sakit banget, ditinggal sakit banget. Tapi ya kalau ngedenger contoh kayak begini kan ya Allah, ya Allah. Tapi jangan minta buru-buru. Maksudnya lagi nawarin jangan ini sampai udah puncaknya ini. Udah puncaknya nggak bisa menahan lagi ya Allah. 3 bulan. Tapi kan itu 3 tahun itu kan ya Allah. Tarawih itu kita bisa apa yang disampaikan tuh udah kayak bukan buku ya apa sih namanya dia kelompok. Oh iya. Tapi dari sini yang dari ini 4 bulan sebelum meninggal. Jadi saya bilang Ngapain itu? makannya itu pakai tahu saja dari hidung. Oh, disonde. Dia pakai selang. Enggak pakai gituan. Selang. Iya, disonde. Dan ke itu ke rumah sakit harapan bunda biasanya sudah ditolak. Karuan Bunda udah ditolak. Ya Allah. Depannya si pasien dia. Ya Allah. Mana jangan ada kamar khusus. Pokoknya udah nggak ada rima aja ditolak aja. Karena Jangan begitu dong. Iya. Ya Allah. si pasiennya ditolak. Ya. Maksudnya udah bolak-balik di rumah sakit. Iya. Itu kan Terakhir tuh. ngapain sih kalau kita mah bilangnya udah sih udah. Iya, udah nggak usah pakai bonar-bonar ke rumah sakit gitu. Dokter tuh kayak begitu ya. Dokternya pakai kalung gitu aja orang ini kalung pakai apa kalau pakai botak ya. Ya Allah ini begitu saya ya Allah jangan begitu apa Cara halus lah ya. Menolaknya cara halus. jangan lupa. Berarti udah keluar itu ya Allah, istri solehah ya Allah. Ya Allah. Ya sudah ibu-ibu hadirat yang berbahagia waktu sudah nggak apa-apa berbagi. Namanya berbagi. Namanya berbagi ya Allah. Ibu-ibu hadirat yang berbahagia mudah-mudahan ada manfaatnya ya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik kepada kita. Sekian mohon maaf dan terima kasih ada Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta ini saweran. Terima kasih kepada para ustaz dan sister yang bisa mengambil hikmah. Ibu saya saudara acara pengajian Tayu dan saya sebagai pembawa acara, saya mohon maaf apabila dalam susunan kata-kata saya kurang tersusun. Saya mohon dimaafkan yang saya berasa.
Baru dengar ya? Ibu udah pindah di sini. Udah pindah ke sini. Oh, pantas kita nggak tahu-tahu ya. Itu di Cijantung tahun 95. Ibu pindah kemari? Saya 2000. Oh, udah. Eh, 2.000. bukan kesehatan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم